punya kelulusan waktu untuk bisa ikut di acara tersebut. Selanjutnya dimohon agar ada kotak amal di sampingnya untuk diedarkan sebelahnya, agar jamaah yang lain mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan infak dan sedekahnya. Berikut kami sampaikan penerimaan hasil kotak amal kemarin sebesar 2.099.000. Adapun pengeluaran sebesar 2.800.000 rupiah. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran. Semoga amal jairahnya mendapatkan balasan yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahimakumullah, marilah kita simak dengan sesama apa yang disampaikan oleh Al Ustadz. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semua. Kepada Al Ustadz kami persilahkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para tamu Allah yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita dibimbing oleh Allah untuk mencari kekasih sejati. Ulama besar internasional memberikan nasihat kepada kita. Ra'aitul khalqa, aku lihat seluruh manusia di dunia. Kulluhum lahum mahbub, semuanya mempunyai kekasih. Tolong bayangkan siapa kekasih kita. Anak, orang tua, istri, suami, saudara adalah kekasih kita. Ra'aitul khalqa, aku lihat seluruh manusia sedunia. Kulluhum lahum mahbub, semuanya mempunyai kekasih. Namun faida wasalal qabra, kalau sudah sampai di kuburan, faraqahu mahbubuhu, pasti dia berpisah dengan kekasihnya. Seorang ibu yang sayang, yang melahirkan putra-putrinya, ketika anaknya diambil oleh Allah, ibunya dengan ikhlas namun menangis, mencucurkan air mata. Ketika anaknya dibawa ke kuburan, ibunya hanya bisa mengantar sampai di depan pintu, berdoa sambil menangis, ya Allah selamatkan anak kami ya Allah, selamatkan anak kami ya Allah. Seorang ayah lebih tabah ketika anaknya dipanggil oleh Allah, sanggup untuk bisa bersama-sama memandikan, untuk menyolatkan, untuk dibawa ke kuburan. Ternyata ayahnya orang yang pertama kali menerima putranya, dimasukkan di liang lahat. Tiba-tiba ayahnya pun meneteskan air mata, ya Allah anak saya sendirian ya Allah, anak saya sendirian di liang lahat ya Allah, terimalah amal solehnya ya Allah. Ayahnya pun menangis. Bagaimana kalau yang meninggal dunia suami, anak-anak masih kecil, pasti istrinya pun menangis. Ketika seorang ustadz setelah memandikan kemudian mengkafani, mengatakan mana istrinya, mana anaknya, silahkan memandang dengan pandangan yang terakhir kepada suaminya, kepada ayahnya. Ternyata ketika dibawa ke kuburan semuanya berpisah.
Oleh karena itu, ulama besar memberikan nasihat kepada kita, faja'altu mahbubi hasanati, aku jadikan amal solehku kekasihku, litakuna ma'i fil qabri, agar menemani aku dalam kuburan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantar jenazah di sebelah kanan Masjid Nabawi, sebelah kanan, kalau kita sebelah kanan, tiba-tiba Nabi Muhammad melihat ke bawah, melihat ke atas, melihat ke bawah lagi sampai 3 kali. Seluruh sahabat, ratusan sahabat ketika melayat mengantarkan jenazah, semuanya penasaran ada apa. Rasulullah tidak pernah seperti itu. Kemudian beliau bersabda, jika orang soleh meninggal dunia, orang solehah meninggal dunia, maka datanglah malakul maut. Ketika datang, kemudian dicabut nyawanya dengan pelan, seperti keluarnya air dari teko, namun sakit dan sakit. Rasulullah mengajarkan kepada kita, tolong mohon pada Allah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah ringankan kami, ringankan bapak ibu kami ketika sakaratul maut ya Allah. Ketika dipegang oleh malakul maut beberapa detik, ternyata diserbu oleh rombongan malaikat membawa kafan dari surga. Aromanya sangat wangi. Kemudian dibungkus dibawa ke langit. Sampai di langit ditanya, man huwa, siapa dia? Fulan ben Fulan, dia rajin sholat, dia rajin terawih, dia rajin pengajian. Subhanallah, disebutkan kebaikannya. Kemudian sampai langit kedua, ketiga sampai ketujuh. Alangkah bahagianya. Inilah yang kita cari. Mengapa kita puasa? Mengapa kita terawih? Mengapa kita sholat? Yang kita cari adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, husnul khatimah. Jenazahnya masih di rumah duka, namun rohnya sampai di langit yang ketujuh. Inilah bahagia dan bahagia. Semua kita mencari ini. Sampai di langit yang ketujuh, ternyata dia senang melihat kemana-mana, pandangan bebas. Kemudian Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin, tulislah catatan amal hambaku di illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, tahukah kamu apa illiyun itu? Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun, catatan amal yang disaksikan oleh malaikat yang terdekat pada Allah. Inilah yang kita cari. Para tamu Allah yang berbahagia, mudah-mudahan ibu kita ketika sakaratul maut, ketika meninggal dunia, rohnya dibawa sampai ke langit yang ketujuh. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan kami semuanya di Al-Ittihad ini, mudah-mudahan di Al-Ittihad ini kami semuanya mendapatkan husnul khatimah, roh kami diangkat sampai ke ketujuh. Kemudian Allah berfirman, kembalikan ke bumi. Kembalikan ke bumi, kemudian ketemu dengan jasadnya di kuburan. Kemudian ditanya oleh malaikat, marrabbuka, sambil senyum dia mengatakan, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Sambil senyum dia, Muhammad nabiku. Apa kitabmu? Al-Quran kitabku. Kemudian ditanya lagi, apa agamamu? Islam agamaku. Karena dia bisa menjawab, disediakan rumah lebih indah dari rumah yang ada di Cibubur Permai. Sangat indah, luar biasa. Halamannya, tamannya, kamarnya, semuanya dia senang. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dia menangis bukan sedih, nangis bergembira, bahagia. Terima kasih ya Allah. Dia menikmati, kemudian dia duduk. Ketika duduk, tiba-tiba ada tamu. Tamunya sangat tampan, tamunya sangat cantik. Siapapun melihat pasti jatuh cinta. Kemudian rohnya bertanya, man anta, siapa kamu? Tamunya tidak menjawab. Man anta, siapa kamu? Tamunya tidak menjawab. Saya ingin kenal namun senyum. Tamunya mendekat di depan dia mengatakan, ana amalukas soleh, saya amal solehmu. Saya tidak melihat engkau ketika di dunia. Kalau ada azan pasti segera engkau menuju ke Masjid Al-Ittihad. Ketika ada pengajian pasti engkau datang. Diajak terawih pun engkau senang, diajak tadarus engkau senang, diajak infak engkau senang. Subhanallah, tamunya mengatakan, ana amalukas soleh, saya amal solehmu. Dia mengatakan, aku diperintah Allah untuk menemanimu sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini diterangkan dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Akhirah lil Imam Al-Qurtubi, karya Imam Qurtubi. Oleh karena itu, alhamdulillah kita tarawih diajak bersama-sama. Ini mudah-mudahan adalah merupakan amal soleh yang nanti akan menjadi kekasih sejati yang akan menemani kita. Kalau ada kotak lewat, tolong usahakan jangan sampai lewat begitu saja. Usahakan, mudah-mudahan ya Allah, jika hari ini saya 2.000, mudah-mudahan besok 4.000, mudah-mudahan berikutnya saya 10.000, bila perlu 100.000. Ya Allah, mudah-mudahan saya punya uang 1 juta, 2 juta saya bawa ke masjid. Ini adalah kekasih yang sejati.
Jika kita membaca Al-Quran biasanya satu halaman, mudah-mudahan Ramadan tahun ini setiap hari mudah-mudahan minimal 1 juz. Bahkan di antara kita ada yang 3 juz sehingga Ramadan bisa khatam 3 kali. Kemudian kalau kita diajak untuk tadarus, diajak untuk ngaji, diajak untuk pengajian, tolong kita datang karena itu akan menjadi teman kekasih sejati yang luar biasa. Terutama pada Ramadan ini kita ulangi lagi, man qara'al Qur'ana, siapa yang membaca Al-Qur'an, wa ta'allamahu, dan dia mau belajar, mau ngaji, wa amila bihi, dan dia mengamalkan, ulbisa walidahu tajan min nur, ibu bapaknya akan diberikan mahkota intan mutiara du'uhu misra du'us syamsi, cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari. Wa yuksa walidahu, dan bapak ibunya diberikan bikhullatin, baju kebesaran. La taqumu bihimat dunya, tidak bisa dibeli dengan 100 miliar. Tidak bisa pakaian itu dibeli dengan 100 triliun. Ibu kita menangis, bapak kita menangis, bukan sedih tapi bahagia. Bima kasaina, ya Allah, ini pahala apa ya Allah? Saya tidak merasakan amalan yang aku lakukan seperti ini. Ternyata jawabannya bi akhdhi waladikuma al-Qur'an. Karena anakmu membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran. Alangkah bahagianya orang yang sekarang punya santri di Al-Ittihad. Ini seluruhnya yang ikut andil akan diberikan mahkota intan mutiara di hadapan Allah. Ayo mari bersama-sama santri-santri yang menghafal Al-Quran ini nanti akan menjadi penolong dengan izin Allah Subhanahu wa taala, memberikan syafaat kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita mencari kekasih sejati. Berikutnya yang saya ulangi lagi di sini adalah masalah sedekah. Siapa yang sedekah? Seluruh cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Seluruh cita-citanya, apapun cita-cita kita. Pertama, cita-cita kita ingin mudah-mudahan COVID-19 semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semuanya selamat dari COVID-19. Amin. Dari bencana dan musibah. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang soleha. Istri kita istri yang soleha, suami menjadi suami yang soleh, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Caranya bagaimana? Tolong sedekah. Siapa yang sedekah, maka dia akan diberikan kemudahan seluruh urusannya, usahanya diberikan maju. Apapun yang dicita-citakan akan diberikan berhasil oleh Allah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, siapa yang memberi. Surat Al-Lail ayat 5 sampai 7. Fa amma man a'ta, siapa yang memberi. Wasaddaqu bil husna, dan dia membenarkan dengan janji Allah surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, seluruh urusannya aku berikan kemudahan. Ternyata ma'asyiral muslimin, ada seorang ustadz punya hutang 2 miliar. Kita heran, ustadz kok punya hutang 2 miliar? Kalau pengusaha saya rasa modalnya banyak, kadang-kadang hutangnya juga banyak. Ini ustadz punya hutang 2 miliar. Ternyata dia sambil menangis datang kepada Al-Maghfur lahu, Bapak Kiai Syafi'i Hazami di Jakarta. Pak Kiai, mohon doanya, mohon nasihatnya, ada apa? Saya punya hutang 2 miliar, waktunya sudah mau jatuh tempo. Pak Kiainya senyum. Tolong kamu sedekah. Berapa Pak Kiai? Terserah kamu. Kalau kamu sedekahnya ingin dibebaskan oleh Allah, tolong kira-kira kamu senang berapa? Sedekahkan seikhlas kamu. Subhanallah, ternyata wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang rezekinya sempit, mau bangun rumah uangnya enggak cukup, tolong jangan hutang. Mau pergi ke Mekah uangnya enggak cukup, tolong jangan hutang. Mau mudik pengen punya mobil ternyata belum punya uang, tolong jangan hutang. Fal yumfik, hendaknya dia sedekah. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra, yang susah menjadi mudah. Oleh karena itu, di akhir ceramah Ramadan pada hari ini, pada malam hari ini ada 3 kiat. Siapapun yang ingin cita-citanya berhasil dan ini nanti akan menjadi kekasih kita sejati yang akan menemani kita sampai kiamat. Yang pertama, tolong salat tahajud. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakilah. Rabbul masyriqi, Allah itu Tuhan timur. Wal maghribi, Tuhan barat. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Fattakhidhu wakilah, jadikan Allah wakil kita. Bukan siapa-siapa yang bisa bayar, yang memberangkatkan kita ke Mekah bukan siapapun, tapi yang memberangkatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Fattakhidhu wakila, jadikan Allah wakil kita. Yang mengusir corona tidak ada, WHO tidak bisa, manapun tidak bisa, yang bisa adalah Allah Subhanahu wa taala. Fattakhidhu wakila. Yang kedua, tolong doa Nabi Yunus.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus ditelan ikan 3 hari 3 malam. Menurut logika manusia pasti mati. Sampai Allah berfirman, seandainya Yunus tidak bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, dia akan berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi karena beliau membaca doa ini, Allah berjanji, wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula Allah selamatkan, Allah berikan cita-citanya berhasil bagi orang yang mau berdoa dengan doa ini. Yang terakhir yaitu sedekah yang tadi saya sampaikan. Jadi siapapun ingin pergi ke Mekah, saya doakan seluruhnya ini, mudah-mudahan tahun ini bisa pergi ke Mekah, amin. Caranya tahajud, doa Nabi Yunus, sedekah. Kita doakan mudah-mudahan kita mudik dengan selamat dan membawa kendaraan yang baru, amin amin. Caranya tahajud, doa Nabi Yunus, sedekah. Yang terakhir mudah-mudahan anak kita soleh solehah, semuanya selamat, tidak ada kena yang corona maupun penyakit musibah yang lain. Caranya tahajud, doa Nabi Yunus, sedekah. Namun ada kuncinya. Kuncinya apa? Kalau kita mempunyai qalbin salim. Nabi Ibrahim menangis, wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan kau sedihkan aku ketika dibangkitkan dari kuburan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, harta sekian miliar tidak berguna, anak tidak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan mempunyai qalbin salim. Apa qalbin salim? Saling memaafkan, mempunyai rasa dengki dihilangkan, semuanya saling senyum antara satu yang lain. Yang mau masuk surga, saya bertanya tolong dijawab. Yang tidak mau jangan menjawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, anakku semuanya, mau apa tidak didoakan masuk surga? Yang enggak mau jangan, yang enggak mau ya. Yang mau saja. Mau apa tidak? Kalau mau, saya mohon izin, tolong semuanya tengok kanan, tengok kiri, salaman sambil senyum. Ayo salaman, insyaallah. Sambil senyum. Monggo semuanya yang di ibu-ibu silakan semuanya sambil senyum. Masyaallah ya. Inilah kuncinya ya. Kuncinya kalau ingin Ramadan sukses dan mempunyai kekasih sejati, tolong semuanya. Nanti suami minta maaf sama istrinya. Yang paling bingung ini Pak Haji Muzammil, subhanallah. Ternyata istrinya bingung, ada apa minta maaf, subhanallah ya. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita angkat kedua tangan kita, semuanya mohon surga. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Semuanya melihat Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan kita menggapai kekasih sejati, amin. Semuanya bisa pergi ke Mekah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.